Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri Medco 2025 yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan pada siang hari ini, izinkanlah kami dari MTS Negeri 1 Kota Kediri untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Qayyum Aziz sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk memperkenalkan tim, memaparkan definisi, dan menyampaikan latar belakang mosi, sekaligus memaparkan poin-poin penting argumentasi dari tim kami. Selanjutnya, pembicara kedua kami, Alvin Husnun, yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen-argumen yang telah saya sampaikan, sekaligus bukti-bukti yang kuat dan yang bertugas sebagai pembicara balasan. Selanjutnya, pembicara ketiga kami, Muhammad Satrio Wicaksono, yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan pada siang hari ini, sekaligus menyampaikan kesimpulan dan solusi. Baik, mosi yang kita perdebatkan pada hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa media belajar online lebih efektif daripada media belajar lainnya. Agar pembicaraan ini terarah, maka kami dari tim kontra membatasi latar dari kata kunci pembelajaran di wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada 3 kata kunci yang menjadi dasar argumen tim kontra, yaitu media belajar online, efektif, dan media belajar lainnya. Menurut Nyarso yang dikutip oleh Amumpuni dan kawan-kawan, media pembelajaran artinya seluruh alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, serta kemampuan peserta didik sehingga dapat memicu proses pembelajaran yang terkendali, bertujuan, dan terarah. Media pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu media belajar online dan media belajar offline. Kata online merujuk pada sesuatu yang terhubung ke dalam jaringan internet. Dengan demikian, yang dimaksud dengan media belajar online dalam debat hari ini adalah media belajar yang terhubung ke dalam jaringan internet seperti Zoom, Google Classroom, Kahoot, dan lain sebagainya. Kemudian, yang dimaksud dengan media belajar lainnya pada mosi adalah media belajar offline, yaitu media belajar yang tidak terhubung ke dalam jaringan internet seperti papan tulis, radio, televisi, dan lain sebagainya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris effective yang artinya berhasil atau mencapai hasil yang diinginkan. Menurut KBBI, makna kata efektif yang memiliki makna dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha dan tindakan. Berikutnya, akan kami paparkan latar belakang perdebatan dalam Undang-Undang 1945 pasal 28C. Dinyatakan bahwa yang pertama, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan ilmu dari pengetahuan dan teknologi seni dan budaya. Yang ketiga, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dan yang keempat, setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Dalam dunia pendidikan modern, teknologi telah membawa banyak sekali perubahan besar. Salah satunya dengan munculnya media belajar online yang menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan beragam sumber belajar interaktif. Namun, efektivitas media belajar online dibandingkan dengan media belajar lainnya masih menjadi perdebatan yang perlu dikaji lebih dalam. Sebagai tim kontra, kami berpendapat bahwa media belajar online tidak selalu lebih efektif dibandingkan dengan media belajar lainnya. Ada beberapa alasan utama yang mendukung pandangan ini. Yang pertama, kurangnya interaksi langsung dalam pembelajaran online dapat menghambat pemahaman materi, terutama bagi siswa yang membutuhkan bimbingan secara intensif dari guru. Yang kedua, gangguan eksternal seperti media sosial dan hiburan digital seringkali mengurangi fokus belajar peserta didik saat menggunakan media belajar online. Ketiga, tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, pembelajaran berbasis media online justru menjadi kendala besar dibandingkan dengan media belajar offline. Selain itu, pembelajaran tatap muka atau menggunakan media cetak masih memiliki keunggulan dalam membangun keterampilan sosial, meningkatkan interaksi, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna melalui diskusi langsung, eksperimen laboratorium, ataupun praktik di lapangan. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, inti dari mosi hari ini adalah apakah benar media online lebih efektif daripada media belajar lainnya? Kami dari tim kontra menyatakan tidak setuju dengan mosi kita hari ini yang didasarkan dengan 6 dasar argumen. Di antaranya, yang pertama, kurangnya interaksi langsung dalam pembelajaran online dapat menghambat pemahaman materi, terutama bagi siswa yang membutuhkan bimbingan intensif dari guru. Yang kedua, gangguan eksternal seperti media sosial dan hiburan digital seringkali mengurangi fokus belajar siswa saat menggunakan media belajar online. Yang ketiga, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, pembelajaran online justru menjadi kendala besar dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Yang keempat, kelelahan digital atau digital fatigue adalah kondisi kelelahan fisik dan mental yang disebabkan oleh paparan layar elektronik dalam waktu yang lama. Dalam konteks penggunaan media pembelajaran online, fenomena ini menjadi perhatian akademik
karena dapat berdampak pada efektivitas belajar siswa. Yang kelima, kesulitan dalam mengevaluasi pemahaman siswa. Dalam pembelajaran tatap muka, guru dapat dengan mudah mengamati ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan partisipasi peserta didik untuk menilai mereka terhadap materi yang disampaikan. Yang keenam, dampak kesehatan fisik dan mental. Belajar secara daring dalam waktu yang lama juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental peserta didik seperti stres akademik, kesulitan konsentrasi, dan kurangnya motivasi hingga kelelahan digital. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tim Kontra menyatakan tidak setuju dengan mosi kita hari ini berdasarkan dengan 6 argumen dasar yang telah saya sampaikan. Terima kasih. At-tariqah ahammu min al-madah. Metode memang lebih penting daripada kurikulum. Al-mudaris ahammu min at-tariqah. Dan metode juga tergantung pada gurunya, sebab guru lebih penting daripada metode itu sendiri. Waruhul mudaris ahammu min mudaris nafsihi. Namun seorang guru lebih bermakna dari jasanya sendiri. Perkenalkan, saya Alfizin Alicia sebagai pembicara 2 yang akan memaparkan poin-poin argumen dari pembicara 1. Memasuki poin argumen yang pertama, yakni kurangnya interaksi sosial antara peserta didik dan guru. Interaksi sosial sendiri adalah hubungan yang terjadi antara individu satu dengan yang lainnya, antara kelompok satu dengan yang lainnya, ataupun antara kelompok dengan individu itu sendiri. Kurangnya interaksi sosial antara peserta didik dan guru memberi dampak seperti kesulitan memahami materi atau penjelasan yang telah dipaparkan oleh guru. Peserta didik secara sosial merasa sangat dibatasi, peserta didik kurang mengekspresikan dirinya hingga berdampak pada nilai akademis yang menurun. Dalam pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat langsung berkomunikasi, berdiskusi, dan bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan dalam memahami materi. Menurut Jurnal on Education Universitas Muhammadiyah Makassar menunjukkan bahwa interaksi sosial yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran online ini kurang maksimal karena dilakukan dengan perantara media, di mana antara pendidik dan peserta didik tidak bertemu secara langsung pada saat proses pembelajaran yang berakibat pada minimnya pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Selain itu, komunikasilah yang menjadi faktor utama terjadinya interaksi sosial ini. Poin argumen yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki akses teknologi yang memadai. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, tidak semua peserta didik memiliki akses sama terhadap perangkat dan koneksi yang stabil. Hal ini menjadi masalah besar terutama bagi peserta didik di daerah terpencil atau dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Menurut Khairul Firdaus yang bersumber dari Jurnal S3IP Pesisir Selatan yang menyatakan meskipun pembelajaran online dibutuhkan, tapi penerapan teknologi di daerah terpencil belum terjangkau oleh internet yang memadai. Menurut data Perencanaan Digitalisasi Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari total 83.218 desa atau kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa kelurahan yang belum terjangkau internet secara 4G. Akibatnya, guru SDN Batu Putih Lauk pada saat COVID-19 harus berkeliling ke rumah-rumah peserta didiknya untuk memberikan pembelajaran secara langsung. Tentu hal ini menjadi salah satu bukti bahwa media belajar online bukanlah suatu media yang paling efektif. Meski poin argumen yang ketiga, tidak semua materi dapat diajarkan secara efektif saat online. Penerapan pembelajaran melalui media belajar online, yakni kurangnya interaksi dan komunikasi secara langsung sehingga berdampak pada miskomunikasi. Meskipun pembelajaran online sesuai untuk beberapa mata pelajaran, tetapi dan studi yang lebih efektif diajarkan melalui metode langsung. Beberapa contoh diantaranya adalah 1. Praktik laboratorium dalam pembelajaran IPA yang memerlukan eksperimen langsung. Kedua, pelatihan keterampilan teknis seperti kedokteran, seni rupa, atau teknik mesin yang membutuhkan bimbingan langsung dan pengalaman praktik yang nyata. Ketiga, kegiatan olahraga atau seni pertunjukan yang membutuhkan bimbingan fisik dan interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Pembelajaran daring tidak dapat sepenuhnya menggantikan pengalaman nyata dalam bidang-bidang tersebut, yang membuat metode konvensional lebih unggul dan lebih utama dalam beberapa aspek. Menurut Jurnal Akademia, responden dari penelitian ini adalah peserta didik SMA yang terdiri dari kelas 10, 11 hingga 12 baik yang terlibat maupun tidak langsung dengan aplikasi Neus dengan persentase 53,3% yang menyatakan bahwa peserta didik netral terhadap pengaruh aplikasi Zenius tersebut. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi Zenius yang berbasis online tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil belajar responden. Poin yang keempat, kesulitan dalam mengevaluasi pemahaman peserta didik. Dalam pembelajaran tatap muka, guru dapat dengan mudah mengamati ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan partisipasi peserta didik untuk menilai pemahaman mereka terhadap materi. Namun, dalam pembelajaran daring, hal ini menjadi lebih sulit. Taufik Rahmat menulis hasil survei Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada 20 Mei sampai 1 Juni 2020 yang menyimpulkan adanya hambatan serius dalam pembelajaran sekolah via online ini di masa pandemik. Survei menyatakan sebanyak
70% peserta didik sulit memahami materi secara daring dengan sistem belajar dari rumah. Poin argumen yang kelima, kurangnya disiplin saat belajar. Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran berbasis online adalah disiplin dan motivasi belajar. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya distraksi ketika pembelajaran berlangsung, mengganggu konsentrasi peserta didik seperti distraksi dari lingkungan rumah dan media sosial, sehingga mengganggu konsentrasi peserta didik. Selain itu, kurangnya pengawasan dari guru tentu ini sangat menguji kedisiplinan tiap peserta didik yang membuat peserta didik lebih mudah menunda atau mengabaikan tugas serta kesulitan dalam menjaga fokus untuk jaga waktu yang lama, terutama dalam sesi pembelajaran berbasis video yang panjang. Menurut penelitian Ranti Navita dalam Repository atau Universitas Riau Islam mengaji disiplin bahwa SMP 10 Pekanbaru pembelajaran daring dengan metode survei pada 118 peserta didik hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap tata tertib, perhatian, dan perencanaan belajar masih kurang, sementara persiapan pembelajaran cukup baik. Secara keseluruhan, kedisiplinan pembelajaran peserta didik tergolong kurang dengan rata-rata 73,99%. Memasuki poin argumen yang keenam, dampak kesehatan fisik dan mental. Belajar secara daring dalam waktu yang lama juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental peserta didik, seperti stres akademik, kesulitan konsentrasi, dan kurangnya motivasi hingga kelelahan digital atau digital fatigue. Kita kelas balik ke 2020 saat pemerintah menerapkan pembelajaran daring di semua jenjang pendidikan. Adaptasi budaya baru belajar di rumah tanpa kehadiran guru secara fisik. Budaya baru tersebut menyebabkan anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah ke atas mengalami gangguan mental emosional atau GME. Data pertama, di Indonesia implementasi kebijakan pembatasan kegiatan pembelajaran di sekolah ini tentunya berdampak signifikan pada kesehatan mental para peserta didik meskipun dengan derajat atau bervariasi. Data yang diperoleh dari survei penilaian cepat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 BNPB 2020 menunjukkan bahwa 47% anak Indonesia merasa bosan di rumah, 35% merasa khawatir ketinggalan pelajaran, 15% anak-anak merasa tidak aman, 20% anak merindukan teman-temannya, 10% anak merasa khawatir tentang kondisi ekonomi keluarga. Berikut adalah poin-poin argumen yang telah saya paparkan. Sekian, terima kasih. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Perubahan akan terjadi karena kita mau belajar. Oleh karena itu, saya Saudara Satrio selaku pembicara ketiga akan menyampaikan 2 poin penting dalam argumentasi saya, yaitu kesimpulan dan solusi. Masuki poin pertama saya, bahwa belajar adalah proses untuk mendapatkan suatu ilmu yang baru. Dalam negara demokrasi kita, terdapat peraturan tentang wajibnya belajar 12 tahun yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 yang berbunyi bahwa warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar sampai jenjang menengah ke atas. Belajar juga melalui sebuah media seperti media belajar online yang menggunakan sebuah teknologi dan media belajar offline yang menggunakan sebuah media cetak dan alat praktik. Tapi dalam versi kali ini adalah media belajar online lebih efektif daripada media belajar lainnya. Oleh karena itu kami tim kontra tidak setuju dengan media belajar online sebagai media belajar yang paling efektif dibandingkan media belajar lainnya. Karena media belajar online memiliki kekurangan seperti apa yang telah kami paparkan sebelumnya. Yang pertama, yaitu kurangnya interaksi sosial dan emosional. Karena salah satu kelemahan terbesar dari pembelajaran online adalah kurangnya interaksi sosial dan yang mendalam antara siswa dan guru serta antar sesama siswa. Kemudian yang kedua, tidak semua materi dapat diajarkan secara efektif dalam media belajar online. Karena meskipun banyak media online cocok untuk beberapa mata pelajaran seperti teori matematika atau ilmu sosial, karena ada banyak bidang studi yang lebih efektif diajarkan melalui media langsung seperti praktik dan lain-lain. Kegagalan dan kurangnya disiplin dalam belajar seperti yang telah bahwa kita ketahui bahwa belajar online seperti disiplin dan motivasi belajar lebih rendah dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang keempat, tidak semua siswa dapat mengakses teknologi yang memadai. Seperti di Sumeneb, Madura, Jawa Timur, dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sejumlah siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring karena tidak memiliki gawai. Yang kelima, kesulitan dalam mengevaluasi pemahaman siswa. Beberapa tantangan dalam mengevaluasi pembelajaran online adalah kemungkinan siswa mencontek saat ujian online yang membuat hasil ujian kurang akurat. Kesulitan dalam mengukur pemahaman siswa yang mendalam karena sebagian besar penilaian hanya berbasis pilihan ganda atau tugas tertulis. 6. Dampak terhadap kesehatan fisik dan mental. Seperti kasus di Indonesia, implementasi kebijakan pembatasan kegiatan pembelajaran di sekolah ini tentunya berdampak signifikan pada kesehatan mental para siswa meskipun dengan derajat yang bervariasi. Oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi bahwa kami tim kontra tidak setuju dengan mosi kita kali ini dengan landasan bahwa banyak kekurangan dalam media belajar online. Kemudian kami tim kontra tidak hanya menyanggah mosi tentang media belajar online lebih efektif daripada media belajar lainnya, tapi kami juga memberikan solusi terkait mosi tersebut. Yaitu yang pertama, mengoptimalkan pembelajaran blended learning, gabungan online dan tatap muka. Dengan keuntungan, yaitu siswa tetap mendapatkan fleksibilitas teknologi sekaligus pengalaman interaksi langsung dengan guru dan teman sekelas. Yang kedua, peningkatan
infrastruktur pendidikan tatap muka seperti investasi dalam fasilitas sekolah yang lebih modern, termasuk laboratorium, perpustakaan digital, dan ruang belajar interaktif. Dengan keutamaan meningkatkan kualitas pembelajaran langsung tanpa ketergantungan penuh terhadap internet. Yang ketiga, penguatan metode pembelajaran interaktif dalam kelas, seperti menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan eksperimen langsung. Itulah tadi solusi dari tim Kontra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.